jaga alam, jaga kehidupan. Jaga alam, jaga kehidupan. Iya. Hukum itu kan, hukum itu untuk manusia, gitu ya. Artinya apa? Artinya dia harus memanusiakan manusia, memuliakan lingkungan, dan untuk kesejahteraan. Nah, sama hukum pertambangan juga harusnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pakapos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Hari ini saya mengundang bintang tamu yang menurut saya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah sahabat saya juga, teman saya, guru kita semua. Sekarang udah boleh pakai guru besar belum? Sudah boleh ya? Sudah Wah, SK-nya tuh, soalnya. udah guru besar. Sudah ada SK-nya. Beliau adalah Profesor Dr. Dwi Haryadi SH.MH. Masya Allah. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sehat ya, kasih. Prof? Berarti udah boleh nih? Prof udah boleh ya? Sudah. Alhamdulillah. Pengukuhannya aja besok. Sekali lagi saya harus tos dulu deh. Makasih Bang. Luar biasa ini. Tentu kalau akademisi mendapatkan atau dalam tanda kutip panggilan Prof itu kan rasanya pasti seperti apa ya. Tapi saya tidak langsung ke sana, tapi saya mau pengen Prof Dwi menarik ke belakang bagaimana kemudian seorang Dwi Haryadi sampai pada titik ini. Silakan Prof. Oke, baik. Terima kasih nih kepada Bang Edi ya, Bang Kapos sudah mengundang. Sebenarnya kalau saya jadi dosen itu di UBB ya, itu 2007. 2007. Ya, startnya. Ya, kan UBB berdiri 2006. 2007 saya melamar sebagai dosen di sini. Alhamdulillah diterima waktu itu. Dan proses sebenarnya semua dosen itu pasti cita-cita tertingginya adalah mencapai guru besar. Guru besar. Kenapa? Karena dosen itu adalah jabatan fungsional, dia beda dengan jabatan struktural. Dia jabatan fungsional, maka cita-cita terakhirnya adalah jenjang tertingginya adalah gelar akademiknya adalah profesor atau guru besar gitu ya. Nah, tentu saya termasuklah di antara teman-teman dosen semua ya, tentu punya cita-cita yang sama sebenarnya ya untuk jadi seorang guru besar. Nah, tapi itu tentu tidak kilat gitu ya. Ada on proses yang tahapan yang memang diatur juga oleh ketentuan bahwa ada tahapan-tahapan untuk guru besar di dosen itu ada 4 tangga istilahnya ya untuk bisa untuk sampai ke posisi itu ya. Jadi yang pertama itu adalah asisten ahli. Asisten ahli. Paling dasar. Jadi saya dosen 2007, asisten ahli itu saya capai di 2009. 2 tahun berarti ya? Ya, 2009. Kemudian naik lagi setingkat ke lektor namanya. Lektor itu di 2011. Itu 2011. Nah, waktu itu saya berangkat sekolah S3. Selesai 2015. Barulah kemudian serius kembali untuk menjawab. Oh, sempat tidak serius? Bukan tidak serius, karena sekolah tadi. Karena sekolah tadi ya. Karena kan kalau sekolah itu nggak dihitung. Oke. Ada ketentuannya sekolah maksudnya. itu tidak dihitung? Maksudnya waktu itu nggak dihitung untuk kum penelitian kreditnya gitu ya. Waktu itu kebijakan seperti itu. Lalu 2020 lah mengajukan lagi. Kan ini kita mengajukan ya. Mengajukan dengan penilaian ke kementerian. Keluarlah lektor kepala 2020. Artinya udah level agak ketiga. Nah, terakhir barulah guru besar. Gitu kan ya, 2025 kemarin di bulan Maret itu dibuka pembukaan yang pertama. Saya mengajukan, ada revisi 1 kali, perbaikan, kita revisi, dan alhamdulillah asesor lalu merekomendasikan untuk menduduki jabatan sebagai guru besar atau profesor. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung 2007, 2025 sebenarnya. 2018. Ya, hampir 18. Kurang lebih 18 tahun. Kurang lebih 18 tahun. Proses yang lumayan cukup panjang. Ya, sebenarnya ya kalau orang melihatnya wah udah GB, padahal sebenarnya prosesnya 2007 sebenarnya. Iya. Bertahap. Mungkin orang baru lihat kayaknya baru kemarin tiba-tiba udah jadi. Iya. Padahal proses itu memang udah sangat panjang sekali ya. Nggak ada yang instan soal-soal. Ya, nggak ada instan Baik, sebenarnya. tapi sebelum itu Prof, kemudian orang kan banyak juga bertanya-tanya, mungkin banyak juga teman-teman kita, saudara ataupun keluarga yang Prof Dwi ini sebenarnya produk mana sih? Asli Bangka Belitung kah? TK SD-nya di manakah? Kemudian kok kesan kalau melihat gesturnya seperti kayak orang
bukan Bangka Belitung begitu. Nah, itu Iya, iya. Prof, gimana, Prof? Baik. Sebenarnya kalau saya ditanya orang, saya selalu klaim orang Belitung. Ya. Ini tetap orang Belitung. Saya klaim orang Belitung. Asli Belitung? Enggak, kalau dari sisi lahir ya. Oke. Jadi ceritanya kalau saya lahir lahirnya itu bertempat di namanya Desa Nyemoh, itu salah satu desa di Salatiga. Kan Desa Nyemoh Salatiga. Ini Salatiga berarti Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul, Jawa Tengah. Karena ibu orang sana, ayah orang Palembang. Nah, jadi kebetulan ayah tugas di sana, lahir di sana. Lahirnya di sana ya? Lahir di sana saya 83 lahir di sana. 89, 88, saya lupa 88, Bapak tugas pindah ke Belitung. Izin, Bapak berarti PNS juga di PLN. Oh, di PLN. Ya, di Belitung tahun 88. Wow. Nah, jadi saya 88 sudah di Belitung. Makanya saya masuk TK, start sekolah itu mulai TK itu di Belitung. Tepatnya Belitungnya ini di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Saya alumni TK Angkasa namanya. TK Angkasa ini dekat Lanut dong? Betul, memang punya Lanut kan? Tahu dekat Lanut punya Lanut ya? Dekat kantor Bupati. Iya, lingkungan situ kan. Nah, TK Angkasa, lalu SD-nya SD 16. SD 16. Tanjung Pandan juga ya? Tanjung Pandan juga, tapi sampai kelas 5. Berikutnya kelas 6-nya Bapak dipindah lagi tugas ke Dendang namanya, Kecamatan Dendang. Kecamatan Dendang. Kalau itu Belitung Timur Belitung berarti? Timur kalau sekarang. Kalau dulu kan masih satu kabupaten dulu. Betul, kan? Masih satu. Ya, jadi menamatkan di sana saya di SD 1 Sipang Pesak namanya. Lalu SMP-nya lanjut lagi SMP 1. Itu di Lejok berarti, di ujung berarti. Simpang Pesak. Ya, di kampung. Iya. Jadi dulu itu saya ingat Bapak itu dipindah ke sana dan pertama kali listrik masuk di situ. Dengan durasi jamnya itu hanya jam 6 sore sampai jam 12 malam listriknya nyala. Jadi saya itu dari kota istilahnya yang listriknya 24 jam pindah ke desa yang itu listriknya hanya 6 jam gitu ya. Jadi sangat ada pengaruhnya juga lah waktu itu. SMP 3 tahun selesai di SMP 1 Dendang. Kemudian SMA karena itu nggak ada SMA, adanya ada di Manggar, SMA 1 Manggar. Akhirnya saya kos ke SMA 1 Manggar, kosnya di Manggar. Di Manggar itulah 3 tahun saya kos di depan SMA persis. Kosnya itu ada seberangnya, saya kos di situ 3 tahun di SMA 1 Manggar. Jadi saya alumni SMA 1 Manggar. Baru kemudian kuliah ke Semarang karena kan nggak ada kampus di sini di Belitung. Ya, belum ada waktu itu. Belum ada waktu itu. Tahun saya lulus SMA 2001. Masuk 98, keluar 2001. Nggak ada SMA, nggak ada kampus, lanjut ke Semarang. Dan sebenarnya Bang Edi, ini saya kasih tahu aja di sini ya. Saya itu sebenarnya waktu lah ikut PTN zaman dulu ya, SMPTN zaman dulu ya namanya ya. Itu nggak hukum sebenarnya. Oh, bukan pilihan utamanya? Nggak hukum sebenarnya. Ambil apa? Kedokteran. Waduh. Mau jadi dokter ceritanya dulu. Iya. Oh iya. Saya tuh sebenarnya dulu waktu SMA tuh 2 lah yang saya suka ya. Pertama biologi. Oh, memang yang kedua PPKN sebenarnya. 2 itu. Jadi yang IPA-nya biologi. Walaupun saya SMA-nya IPA akhirnya. Waktu itu IPA. Nah, teslah kedokteran, nggak lulus, Bang. Yang di Semarang itu? Waktu itu, ya di Semarang nggak lulus. Saya pilih 2 waktu sih, Undip sama UGM. Nggak lulus dua-duanya. Nah, lalu mau nyoba lagi lah yang swasta. Ada juga kedokteran di sana kan, di Unisula. Ya, udah pilih pilihan pertamanya kedokteran, pilihan keduanya hukum. Nggak lulus ya kedokteran, yang hukum lulus. Oke. Itu Bang ceritanya jadi makanya saya akhirnya udah ambil hukum. Jadi hukum ini adalah alternatif berarti. Sebenarnya pilihan kedua. Iya. Pilihan kedua hukum. Waktu itu udah gelombang terakhir yang nggak ada lagi istilahnya kampus-kampus sudah pada tutup semua kan untuk pembukaan penerimaan mahasiswa baru kan sudah ada kuliah hukum. Dan memang saya juga fokus lah ke PPKN juga sebenarnya. Pokoknya saya 2 itu aja alternatifnya. Ambil hukum ya sudah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya, dan justru malah jadi kata orang nggak jadi dokter jadi doktor, malah jadi profesornya. Nggak jadi dokter tapi dokter beneran jadi guru besar yang malahan ini. Itu rezekinya beda kan? Beda. Jalannya berarti memang di sana. Oke. Iya. Bang, merujuk apa yang kemudian Abang ceritakan tadi, kemudian siapa yang paling getol? Siapa yang kemudian atau apa yang membuat seorang Dwi Haryadi saat ini sudah boleh disebut sebagai guru besar mencapai level tertinggi yang diinginkan?
di masa-masa kecil untuk soal pendidikan ini? Ayah, ibu, atau memang abang dari kecil sudah, gue pengen banget nih kalau pendidikan? Sebenarnya nggak juga, Bang. Enggak juga? Nggak juga sebenarnya. Dulu sebenarnya saya selesai S1, itu kan saya ikut tes PNS ya, di Belitung Timur, Bang. Nggak lulus. Ya, saya masih ingat. Baru lulus, formasinya kuliah, saya pilih auditor, ikut tes 2005. Oke. Itu ada bukaan tes PNS ya, dengan formasi, saya ingat auditor. Hukum itu, sarjana hukum itu formasinya 5 orang. 5 formasinya. Lumayan banyak loh itu Ya, berarti. makanya saya pilih, tapi tetap aja saya nggak lulus. Nggak lulus. Nggak lulus waktu itu. Lalu kemudian, karena orang tua nawarin waktu itu, udah, karena nggak lulus, gimana, apa mau nyari kerja lain, apa mau kuliah, kata beliau kan. Kata almarhum ayah saya itu. Waktu itu saya pilih, ya sudah kuliah. Akhirnya saya melanjutkan S2, Bang. Saya melanjutkan S2, kembali ke Semarang lagi. Nah, waktu itu sembari kuliah S2 sebenarnya saya mengirim berbagai lamaran. Tapi waktu itu karena saya akan jadi alumni S2, ya bayangan saya jadi dosen gitu, Bang, waktu itu. Oh, bayangan saya. Memang udah ada pikiran ada ya? pikiran jadi dosen. Oleh karena itulah saya coba mengirimkan ke berbagai kampus yang ada di Bangka. Karena waktu itu Belitung belum ada kampus, ya. Kalau saya kirim berapa lamaran, Bang, di Bangka ini? Berapa kampus? Ya, yang ada di Berarti Bangka. semua di kampus ini kayaknya masuk ke ya, lamaran itu. Masuk semua kayaknya. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang bales, Bang. Tidak ada yang balas? Nggak ada waktu itu. Nggak ada yang merespon lah intinya. Keselip ya. Kayaknya tuh. Ya, entah keselip. Waktu itu kan masih pakai pos ya, kita kirim ya. Benar. Masih pakai pos. Entah keselip atau apa. Sampailah suatu ketika menjelang saya ujian tesis itu ada seseorang, namanya Pak Mirsidik namanya. Beliau waktu itu ternyata dosen di Fakultas Hukum UBB waktu itu. Beliau dekan bahkan waktu itu menghubungi saya. Kayaknya yang udah kenal? Enggak, lamaran saya kayaknya masuk ke UBB, salah satu masukkan ke UBB kan. Mungkin dari rektor didisposisi ke dekannya kan. Oh, ke beliau tadi ya. Nah, beliau itu ada kontak saya, HP saya kan. Saya ditelepon. Ini Pak Dwi ya, iya. Ini dari UBB, kami lagi buka lamaran. Kalau mau kirim lamaran orang, silakan buka website UBB. Nah, itulah awal mula kemudian saya akhirnya bikin lamaran ulang, ikut tes di sini, datang ke sini, dan alhamdulillah diterima waktu itu 2007. April 2007 itu tesnya. Satu kali tes langsung waktu itu langsung diterima. Langsung diterima ya. Barengan waktu itu yang FISIP tuh Pak Ibrahim yang FISIP, Pak Rektor sekarang yang FISIPnya. Saya hukumnya, Pak Ibrahim yang sosiologinya waktu itu. Iya. Itu luar biasa juga tuh. Ya. Karena itu termasuk orang-orang yang luar biasa gitu, Prof. Luar biasa. Berarti kalau merunut lagi deh kecil, kan SMA udah kos. Iya. Ya kan, SMA tadi udah pindah dari Simpang Pesak, tinggal udah ke Manggar, yang ya lumayan lah itu ya. Ya, zaman itu waktu bis kan, waktu itu hanya satu kali bisnya datang subuh-subuh adanya. Nah, ini maksud saya itu siapa yang kemudian menjadi pendorong yang benar-benar sangat menyemangati seorang Dwi Haryadi untuk begitu bersemangatnya soal pendidikan. Biasanya kan anak-anak udahlah nanti aja jangan juga, atau tidak terlalu bergairah soal sekolah. Kalau saya sih orang tua sih ya. Ibu dan bapak. Iya, ibu dan bapak. Karena selalu mengatakan bahwa mereka nggak akan bisa ngasih apa-apa gitu kan. Yang hanya bisa itu ya pendidikan inilah katanya, itu investasi nanti saya di masa depan gitu kan. Jadi itu pesan yang saya ingat ya dari dua-dua sudah almarhum, ayah ibu saya. Waktu masih ada ya beliau, waktu saya masih ingat SMA, waktu kuliah tuh pesannya yaitu pokoknya kami istilahnya menyekolahkan ya sebaik mungkin yang kami bisa, karena itu yang bisa akan jadi modal nanti ketika saya sudah menghadapi masa depan. Ada momen yang memang kemudian Bang Dwi bersama ibu atau bapak bercerita yang sampai Dwi, bapak sama ibu tidak bisa? Ada, cuma saya lupa waktunya ya. Ada, pernah momen itu pernah disampaikan. Saya ingat saya. Ibu atau bapak? Waktu itu sedang bersama kami. Oh, sedang bersama. Ngobrol bersama waktu itu ya. Saya ingat saya waktu itu pas saya mau kuliah. Waktu saya mau kuliah. Oke. Waktu saya mau kuliah. Karena kan saya punya 2 adik cewek ya. Itu waktu itu masih kecil-kecil gitu kan. Maksudnya jadi harapan dia itu, harap orang tua itu saya nanti dikuliahkan ya, nanti mudah-mudahan kalaupun nanti umurnya panjang bisa 2 adiknya
dua adik saya juga bisa gitu kan. Tapi kalau enggak ya harapannya ke saya atau ke abang saya gitu kan. Kami 4 beradik. Oh, 4. Bang Dwi itu nomor 2. Nomor 2 saya, ya. Nomor 2. Jadi memang momen itu ada dan saya masih ingat sampai dengan sekarang. Ada quote yang menjadi pegangan juga Bang Dwi dari orang tua? Quote yang saya pegang sih itu tadi, bahwa pendidikan itu memang investasi yang harus kita punya. Pendidikan itu investasi. Jadi modal katanya ya. Karena orang tua bilang nggak akan ngasih yang lain gitu kan. Ya kami hanya bisa mengecolahkan, nanti di sanalah jalannya istilahnya. Di pendidikan itulah nanti jalan akan membuka gitu ya. Membuka masa depan kita nanti akan jadi ini, jadi itu, jadi apa gitu. Jadi pendidikan itu yang quote yang mungkin sampai akhirnya saya ada di titik sini sekarang. Oke. Berarti ini juga kado lah ya buat Oh iya, ya. Iya. Ini kado spesial ya, karena saya yakin berkat doa dua orang tua saya juga ya, titik ini saya sampai di sekarang ini. Gitu. Kalau kemudian kita berandai-andai atau mengasumsikan misalnya dengan apa yang Prof. Dwi capai sampai hari ini, dan orang tua bisa sekarang sedang menyaksikan Bang Dwi pengen ngomong apa sama orang tua? Tentu kalau ada ya, tentu saya akan sujud ya, akan sungkem sebenarnya ya dengan kedua orang tua saya. Kebetulan memang almarhum ibu ada di sini, pusaranya, makamnya. Hanya kalau ayah di Palembang, gitu kan ya. Jadi tentu saya akan bersujud, sungkem dan menyampaikan mungkin akan memeluknya ya, kalau ada ya, memeluknya dan tentu menyampaikan sebenarnya nggak bisa diungkap dengan kata-kata sih ya, tapi yang jelas saya akan sangat apa yang disampaikan kedua almarhum dan almarhumah ini ya betul gitu ya, bahwa saya rasakan hari ini gitu ya, bahwa capaian itu kemudian betul-betul saya capai, dan memang tidak dengan mudah, dengan ketekunan, dengan kedisiplinan, dengan konsistensi, dan tidak ada yang instan sifatnya. Semua dicapai dengan proses jatuh bangun, dan tentu saya akan mengucapkan terima kasih ya, yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang memang jasanya tak terhingga, yang jasanya tak bisa kita hitung ya. Dengan deretan angka itu nggak bisa kita ungkapkan. Nggak mampu lah ya. Nggak mampu, nggak bisa kita. Itu sudah sangat luar biasa. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Makanya sebenarnya saya tadi di satu sisi ya, saya dengan capaian ini sangat bersyukur sekali ya. Walaupun di sisi lainnya tadi keduanya sudah tidak ada, gitu kan ya. Tapi saya yakin capaian saya hari ini itu karena keduanya, karena kedua orang tua saya juga. Gitu. Karena doa mereka juga. Doa mereka yang juga. menembus langit sana. Betul, ya. Luar biasa. Karena doa orang tua itu pasti akan menembus langit gitu. Al-Fatihah deh untuk kedua orang tua Bang Dwi. Amin. Semoga di sana tenang, ya kan, di surga. Semua terbaik. Baik, Bang Dwi, berarti dengan capaian yang luar biasa, yang mungkin menjadi banyak cita-cita juga bagi teman-teman akademisi, teman-teman dosen lainnya ini sendiri. Apa tips yang akan Bang Dwi bagikan bagi mereka semua? Baik. Ya, tentu teman-teman semua ya ingin capaian yang sama ya. Saya yakin lah kalau dosen itu ketika dia awal jadi dosen itu ya harapannya kan mencapai titik tertinggi jabatan fungsional ya. Mungkin kalau tipsnya ya ya memang kita harus konsisten ya. Dan memang harus punya target juga sih, Bang. Konsisten, punya target. Punya target gitu ya. Misalnya kan pengajuan itu sebenarnya kita bisa, artinya kita kan ada ukuran indikatornya ya, bahwa syaratnya ini, artinya kan harus dikejar targetnya, Bang. Bukan datang sendiri sebenarnya maksudnya. Artinya sudah tahu gitu ya. Iya, sudah, Bang. Item sudah tahu. Kita ngikutin itu saja. Iya, jadi ada prasyaratnya. Nah, prasyarat ini kan harus dikejar kan, ya. Misalnya nih, pertama misalnya belum doktor, berarti kan harus sekolah. Ya. Nah, memang kadang-kadang Bang langkah menuju sekolah itu juga kadang-kadang ada yang ringan, tapi ada yang berat. Ada yang berat, betul. Ya. Kan beragam gitu ya. Beragam kan, macam-macam gitu ya. Kayak pengalaman saya dulu misalnya ya, kayak saya nggak mau cerita orang lain, pengalaman saya aja lah. Dulu saya itu ingat setelah nikah, waktu itu saya mau berangkat sekolah gitu kan. Ternyata alhamdulillah dikaruniai anak. Ini tertunda lah
setahun ya. Ditunda setahun. Akhirnya tahun berikutnya tapi saya nekat udah. Saya berangkat pokoknya, saya bilang nggak berangkat gitu kan. Ini ngomong sama istri nih? Ya, jadi ada ya memang harus ada yang dikorbankan kan, gitu ya. Ada istri sempat protes berarti? Gini, apa namanya, ya. Kan biasa dinamika dalam rumah tangga. Iya, dinamika lah kan? itu ya, dinamika dalam keluarga lah gitu ya. Tapi kan kita ingin dosen itu kalau dia kemudian tidak berakselerasi untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, tentu tadi saya bilang akan tangganya akan agak susah gitu Bang naiknya gitu ya. Jadi kalau sudah S3, sudah doktor gitu kan, memang dulu sekarang misalnya syarat untuk jadi guru besar itu kan bisa harus ada persyaratan kan, termasuk salah satunya doktor itu gitu kan. Jadi maksud saya teman-teman yang sekarang ini ingin punya cita-cita ke sana ya artinya kan per stepnya harus dilewati semua kan, misalnya sekolah. Lalu jurnalnya berarti disiapin gitu kan. Karena waktu kan jalan terus Bang. Jadi waktu jalan terus. Tapi kita kadang-kadang punya cita-cita tinggi waktu jalan terus. Tapi kita diem aja. Nah ini yang nggak bisa. Tidak melakukan apa-apa. Nggak melakukan apa-apa gitu kan. Jadi maksud saya di zona nyaman itu harus mulai kita tinggalkan. Untuk mengejar target-target yang memang jadi prasyarat. Tapi itu menarik juga. Berarti Bang Dwi sempat mengalami dinamika di rumah tangga juga ya. Iya. Ada perdebatan kecil, kenapa harus begini. Jadi saya bagaimana Bang Dwi? Ya, memang komunikasi sih ya pasti ya. Komunikasi dengan istri, komunikasi juga dengan keluarga, mertua apa kan ya. Ini kan kita berangkat S3 misalnya teori paling enggak 1 tahun ya, 2 semester. Berikutnya kan riset. Riset kan kita bisa balik lagi karena kita risetnya di sini juga kan waktu itu. Jadi kan maksudnya ada hitung-hitungan yang juga bisa kita bicarakan maksudnya gitu kan ya. Saya yakin teman-teman ketika mau berangkat tuh pasti langkahnya kayaknya berat gitu ya. Mikirin anak, mikirin uang misalnya ya. Karena hidupi 2 dapur apa gitu ya. Kadang-kadang bahasa orang di sana dapurnya, di sini dapurnya juga gitu ya. Tapi kan ada beasiswa, ada ini itu, dan salah satu kelebihan kalau kita sekolah itu kan kita akan banyak punya jaringan ya. Betul. Kan punya teman di sana kan. Teman dari berbagai universitas, dosen dan lain sebagainya. Jadi ada banyak plus-plus itu yang dipertimbangkan. Kalau ada pun minusnya ya kita minimalisir gitu kan ya. Plus-plusnya ini harus kita prioritaskan gitu kan. Gitu kan. Berarti balik lagi tadi komunikasi. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi. Dan mengatur lah gimana. Karena tetap harus ada yang mengalah gitu ya. Menurut saya nggak bisa. Berarti Prof juga harus mengucapkan terima kasih dong sama istri tercinta. Oh iya. Pasti kalau itu. Karena dari awal kan saya juga istri kan orang Belitung ya asli ya. Jadi setelah nikah pun karena saya kerja di sini langsung saya bawa ke sini kan. Langsung selalu mendampingi kan? Iya, mendampingi sampai dengan hari ini dan seterusnya. Amin. Kita doakan lah semoga yang semuanya berjalan lancar lah itu ya. Amin. Baik. Prof, kemudian saya baca berarti di ininya tuh ilmu hukum pertambangan. Nah, ini saya sedikit saja soal apa yang kemudian menjadi concernnya seorang Prof Dwi. Apakah yang kemarin kalau begitu berarti boleh dong kemudian saya meminta pendapat secara global saja bagaimana Prof melihatnya dari kacamata seorang ilmu hukum atau guru besar ilmu hukum pertambangan tentang pertambangan Bangka Belitung. Sedikit saja global saja. Baik. Ya memang di bidang kepakaran di SK guru besar itu kan memang bidang kepakaran tertulis hukum pertambangan gitu ya. Itu tentu bukan instan juga ya. Itu dia asesor sebagai penilai, dia akan menilai dan merecord ya, track record terkait dengan karya tulis, riset-riset saya, termasuk disertasi saya juga kan. Disertasi saya itu dulu tentang illegal mining, ya, tentang tambang ilegal. Nah kalau kembali tadi pertanyaan tentang kondisi pertambangan di Bangka Belitung, kalau saya melihat ya yang pertama tentu sekarang pemerintah ya itu menurut saya sudah coba untuk serius gitu ya, untuk serius dengan mengambil langkah-langkah strategis ya, meskipun tentu akan ada pro kontra. Menurut saya itu wajar saja, setiap kebijakan pemerintah itu pasti akan ada pro kontra, tapi kita akan lebih melihatnya kepada hal yang ada pergerakan gitu ya untuk memperbaiki tata kelolanya gitu ya. Misalnya kan saya selalu bilang kalau bicara tentang tambang ini kan sebenarnya bicara dari hulu ke hilir ya, sejak timah itu kita ambil sampai timah itu dijual misalnya gitu ya. Nah, tata kelola ini kan mulai diperbaiki gitu ya. Termasuklah juga tentu
tentang lingkungannya. Nah, jangan sampai kita selalu orientasinya ekonomi. Ekonomi selalu bisa, mohon maaf, misalnya Pak Presiden selalu bicara tentang 300T, bicara tentang pengembalian aset dan sebagainya. Kalau kemarin kan ke sini tuh Pak Presiden ke sini bicara tentang pengembalian aset berapa smelter gitu kan ya sebagai kerugian ya. Menurut saya itu orientasinya lebih ekonomi, tapi jangan kita lupakan juga menurut saya perbaikan lingkungannya juga gitu kan. Jadi jangan sampai kita eksploitasi, orientasinya eksploitasi, tapi kemudian melupakan aspek lingkungannya. Ya mungkin kalau orang Jakarta nggak ngerasain kolong-kolong dan panasnya di sini. Kita yang di sini. Kita yang di sini gitu kan yang merasakannya. Oleh karena ya harapan kita ke depan juga tentu ada timbal balik yang seimbang lah. Ya, Bang, misalnya masalah royalti misalnya ya. Jadi ada timbal balik seimbang juga lah dengan Bangka Belitung gitu ya. Jadi ada royalti yang memang berkeadilan maksud saya ya. Royalti yang berkeadilan, berapa persen sih yang sebenarnya adil terkait dengan kita yang tempat eksploitasinya, kita yang lingkungannya terbengkalai misalnya gitu ya. Sehingga butuh biaya lingkungan yang tinggi, dulu biaya sosial juga yang tinggi gitu. Jadi high cost itu harusnya bisa terkonvensi maksud saya dengan kebijakan pemerintah. Ya tadi misalnya salah satu contoh misalnya melalui royalti yang bisa kita up lagi misalnya gitu ya. Baik. Ya. Baik. Dok, berarti dengan kalau Prof kemudian saya sebenarnya tidak mau terlalu mendalami soal pertambangan, tapi dari sisi keilmuan saja, saya pengen ilmu hukum soal pertambangan ini, apa harapan Prof, apa sebenarnya keinginan terbesar Prof dari keilmuan ini untuk Bangka Belitung, untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung? Gitu aja, Prof. Ya tentu sebenarnya bukan bocor halus lagi ya, bocoran ininya besok tuh di pidato pengukuhan saya itu ini spill dikit-dikit dulu gitu, Bro. Spill dikit-dikit dulu ya. Itu saya konsep maksudnya gini, hukum itu kan hukum itu untuk manusia gitu ya. Artinya apa? Artinya dia harus memanusiakan manusia, memuliakan lingkungan, dan untuk kesejahteraan. Nah, sama hukum pertambangan juga harusnya begitu. Jadi dia memanusiakan manusia, memuliakan lingkungan, dan tentu ada kesejahteraan di sana gitu ya. Nah, saya coba untuk, maksudnya hukum pertambangan itu harus mampu menjahit antara dua kepentingan yang selalu kita pro kontrakan ya, antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan ekonomi gitu kan. Nah, hukum pertambangan lah jalan tengahnya harus bisa menjahit dua kepentingan ini. Dengan cara apa? Dengan cara adalah ya tentu semua dari hulu ke hilir tentang aktivitas tambang itu harus kemudian berorientasi pada ekonomi, tapi juga menjaga lingkungan. Makanya quote saya di akhir pidato itu nanti ya, quote-nya itu adalah jaga alam, jaga kehidupan. Jaga alam, jaga kehidupan. Iya, gitu Bang. Jadi green economy itu menurut saya kok bukan sesuatu yang mustahil ya. Meski mungkin teman-teman di lingkungan mungkin akan ini kok Pak Dwi masih percaya ya dengan green mining misalnya gitu ya. Tapi kok saya masih karena masih optimis Bang. Saya masih optimis ya. Jadi saya bahwa itu bisa terrealisasi. Bisa terrealisasi. Tapi tadi kan saya bilang dengan konsistensi gitu ya. Tentu juga dengan penegakan hukum yang memang jalan dengan baik gitu ya. Dan tentu juga karena gini, kalau kita bicara hukum itu kan paling tidak 3 ya. Pertama itu substansi adalah regulasinya baik. Yang kedua adalah struktur, artinya APH-nya baik, termasuk tata kelola tambang kita baik ya. Lalu yang terakhir adalah budaya hukum, kultur. Jadi substansi, struktur, culture. Culture ini budaya. Nah, budaya hukum ini budaya hukum masyarakat juga, budaya hukum aparat juga, budaya hukum pemerintah juga. Yang ketiganya ini harus harmoni gitu kan. Nah, selama ini kan tidak harmoni kalau menurut saya jalannya gitu ya. Berlika-liku lah ketika perusahaan misalnya mengatakan green mining, tapi ketika baru-baru ini SDM itu memberhentikan sementara 990 izin perusahaan, nah itu kan menunjukkan bahwa tanda tanya reklamasi yang mereka lakukan gitu kan ya. Jadi saya sih masih optimis bahwa bisa berjalan gitu Bang, bisa berjalan, bisa berbarengan gitu ya. Tapi tadi tentu
harus ada konsistensi. Gitu. Artinya gini, misalnya nih kita sudah tetapkan zonasi misalnya gitu ya. Tapi zonasi ini juga betul-betul kan kalau yang fakta yang kita terjadi sekarang ini misalnya, mohon maaf, misalnya teman-teman kadang-kadang dengan hasil uji kelayakan misalnya nggak percaya lagi misalnya gitu kan. Bahwa ini seperti ini kok bisa kok di sini. Oh nggak bisa nih karena ini. Yang nggak bisa ini kan menurut saya ada komunikasi yang nggak nyambung gitu Bang ya, antara di satu sisi kita ingin jalan untuk eksploitasi, tapi di sisi lain misalnya ada aspek lingkungan, aspek pariwisata, yang lain juga perlu kita perhatikan. Jadi kalau saya kok masih jadi intinya Bang, besok hadir untuk mendengarkan pidato pengukuhan saya. Siap. Supaya lebih detail. Jadi itu spill dikit aja. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Prof ya. Ya. Dan selamat dan sukses. Terima kasih. Karena ya dengan capaian ini boleh dibilang capaian tertinggi lah berarti ini ya. Ini yang ya karena nggak ada lagi Bang. Nggak ada lagi, ini udah mentok berarti ini ya. Udah paling tinggi ini ya berarti. Iya, udah mentok. Berarti udah profesor, guru besar, dan saya mewakili mungkin masyarakat juga, semuanya juga berharap apa yang Abang pelajari, keilmuan yang didapat itu benar-benar bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri Abang sendiri tapi untuk kita semua. Amin. Terutama untuk Bangka Belitung. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang. Selamat, makasih. Sukses selalu. Ya. Dan besok kalau diundang boleh ya? Kenapa? Kalau masyarakat yang mau datang boleh nggak? Nanti ngebludak. Nanti ngebludak ya? Karena ruangannya terbatas Bang. Oh, ruangan terbatas. Karena dalam ruangan, ya. Baik. Indoor soalnya. Sekali lagi terima kasih Prof. Ya. Sukses selalu. Ya, terima kasih Bang Edi. Jangan lupa ya tadi ada clue menariknya buat dari beliau. Jadi buat adik-adik mungkin ataupun teman-teman mahasiswa dan sebagainya, pendidikan itu adalah investasi. Ya. Dan capai itu dengan konsistensi. Jangan lemah. Kalau kata orang kita, jangan lemah lah. Pokoknya yang penting kalau kalian ada keinginan, kemauan, kejar dan semangat. Insya Allah dapat. Terima kasih Prof. Siap. Sukses selalu. Makasih Bang Edi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu dunia pendidikan. Iya.